Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4827 sampai bab 4829. Tidak masalah. Chen Ping benar-benar setuju saat itu juga. Chen Ping, apakah kamu sudah gila? Lin Kevan menatapnya dengan tak percaya. Kakak ipar keempat, aku bisa menghancurkannya tanpa pedang pembunuh naga. Chen Ping tersenyum tipis. Baiklah, karena kau sudah setuju, kau tidak boleh menggunakan pedang itu lagi, Tetua Agung Sekte Tang menyatakan. Dan begitu saja, Chen Ping menyimpan pedang pembunuh naga. Di dalam kedai, lelaki tua berambut merah itu ternganga kaget. Aku tidak percaya anak ini benar-benar setuju. Kekuatannya sangat bergantung pada pedang berharga itu. Tanpa pedang pembunuh naga, mengalahkan Tetua Agung Sekte Tang adalah hal yang mustahil. Orang itu berada di alam transformasi abadi tingkat keempat. Tidak perlu. Tuan Muda Ming menyeringai dingin. Apakah menurutmu Chen Ping bodoh? Jika dia berani setuju, dia punya keyakinan penuh. Lihat saja. Kejutan terus menumpuk. Tuan Muda Ming menghabiskan anggurnya dalam sekali teguk. Di sisi lain, Tetua Agung Sekte Tang melambaikan tangannya dengan anggun. Kalian semua, mundurlah, aku akan menangani ini sendiri. Para pengikut Sekte Tang perlahan turun kembali ke tanah, hanya menyisakan Chen Ping dan Tetua Agung yang saling berhadapan di udara. Namun, para antek Sekte Tang itu terus mengawasi Chen Ping. Meskipun diperintahkan mundur, tidak ada yang menghentikan mereka untuk melancarkan serangan diam-diam dengan senjata tersembunyi jika keadaan mendesak. Sang Tetua Agung menatap Chen Ping dengan tajam, tatapannya menjadi dingin, belati kupu-kupu di tangannya mulai berputar. Langkahnya yang tiba-tiba untuk menantang Chen Ping 1 lawan 1 bukanlah tanpa pamrih. Dia punya agenda. Setelah melihat pedang dan binatang suci Chen Ping, Tetua Agung ingin membunuhnya dan mengambil cincin penyimpanannya untuk dirinya sendiri. Setelah bentrokan dengan sekte roh itu, Chen Ping pasti telah menghabiskan banyak energi. Ditambah lagi, tanpa pedang pembunuh naga, Tetua Agung yakin dia bisa mengalahkannya. Jika ada sekelompok orang yang menyerang dan membunuh Chen Ping, merebut cincin penyimpanan itu akan menjadi hal yang merepotkan. Lagi pula, siapa yang tidak akan tergiur dengan harta karun Chen Ping? Seseorang mungkin akan merebutnya terlebih dahulu. Itulah sebabnya dia menyarankan duel. Namun Tetua Agung itu naif. Chen Ping tidak akan membuang pedangnya kecuali dia benar-benar yakin akan kemenangan. Jadi, aku tidak akan menggunakan pedang, bisakah kita mulai sekarang? Tanya Chen Ping. Tentu saja, dan untuk menghindari orang lain mengatakan aku tidak adil, aku akan memberimu 3 gerakan bebas. Sang Tetua Agung menggembungkan pipinya, terdengar murah hati. Seorang kultivator alam transformasi abadi tingkat keempat melawan seorang kultivator alam transendensi tingkat ketiga sudah tidak seimbang, dan sekarang dia telah membuat Chen Ping menjatuhkan senjatanya. Betapa tidak tahu malunya dia? Jadi, menawarkan 3 gerakan gratis adalah caranya menyelamatkan mukanya di hadapan orang banyak. Chen Ping menyeringai, mengabaikan ejekan itu, dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Tinju cahaya suci, Chen Ping melayangkan pukulan. Ledakan. Sebuah tangan besi raksasa merobek kehampaan,
melesat menuju Tetua Agung Sekte Tang. Mata Tetua Agung membelalak kaget. Dia mengira kekuatan mengerikan Chen Ping hanya berasal dari pedang pembunuh naga. Tetapi pukulan ini memiliki kekuatan tak terbatas dan menakutkan. Teknik ilahi. Wajah Tetua Agung berubah ketakutan. Dia dapat merasakannya dari kekuatan pukulan itu. Ini bukan keterampilan bela diri biasa. Tetapi karena dia sudah menjanjikan 3 gerakan bebas kepada Chen Ping, melakukan serangan balik sekarang akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Tinju cahaya suci Chen Ping melesat bagaikan meteor emas, merobek kekosongan dengan tekanan yang menghancurkan, menghantam Tetua Agung. Kemanapun angin pertama bertiup, udara seakan terbelah, mengeluarkan suara melengking yang melengking. Raut wajah Tetua Agung langsung berubah serius. Ia tidak menyangka pukulan ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, jauh melebihi apa yang diantisipasinya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Badai 1000 kupu-kupu. Tetua Agung Sekte Tang berteriak pelan, mengayunkan tangannya ke depan. Dalam sekejap, belati kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi penghalang badai besar, melindunginya. Di tengah badai, belati-belati itu berputar bagaikan kilat, berdengung keras, seolah-olah ribuan kupu-kupu menari dalam angin kencang. Tinju cahaya suci menghantam badai 1000 kupu-kupu dan melepaskan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Bayangan kepalan tangan emas beradu dengan badai perak di udara, membentuk tirai cahaya yang menyilaukan. Di dalam kedai, para penonton menutup telinga mereka, mata mereka terbelalak karena kagum. Ini, kekuatan pukulan itu sungguh gila. Lelaki tua berambut merah itu ternganga, menatap pertarungan itu dengan tak percaya. Bibir Tuan Muda Ming sedikit melengkung. Kilatan kegembiraan terlihat di matanya. Seperti yang diduga, Chen Ping bukan orang biasa. Dia bahkan tidak membutuhkan pedang. Pukulan ini saja sudah cukup untuk mengguncang ahli alam transformasi abadi tingkat keempat. Di langit, bayangan tinju Chen Ping perlahan-lahan ditelan badai. Tetapi wajah Tetua Agung tidak mengendur. Dia jelas bisa merasakan bahwa energi tinju Chen Ping belum sepenuhnya hilang, sebaliknya, energi itu terkumpul dalam badai, seolah-olah dapat menerobos pertahanannya kapan saja. Jari abadi. Geram Chen Ping, sosoknya berkelebat saat ia muncul di sisi Tetua Agung dalam sekejap. Cahaya keemasan menari-nari di ujung jarinya, dan tepat pada sasarannya, sinar itu melesat lurus ke arah Tetua Agung. Jari abadi. Pupil mata Tetua Agung mengecil, hatinya dicekam ketakutan. Dia tidak menyangka Chen Ping akan memiliki jurus abadi sekuat itu. Kekuatan jari ini bahkan melampaui tinju cahaya suci. Saat jari abadi merobek kehampaan, semua yang ada di sekitarnya tampak membeku. Asal-usul waktu. Di dalam kedai, Tuan Muda Ming berdiri, seringai memudar dari wajahnya saat dia menatap Chen Ping dalam diam di udara. Seorang kultivator alam transendensi tingkat ketiga yang menguasai asal-usul waktu, bahkan mampu mengendalikannya, ini melampaui semua harapannya. Untuk pertama kalinya, secercah kesungguhan terpancar di wajah Tuan Muda Ming. Apa yang terjadi dengan anak ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Mungkinkah dia didukung oleh makhluk surgawi? Bagaimana lagi dia bisa mengetahui begitu banyak teknik ilahi? Orang tua berambut merah itu bergumam kaget. Semua orang menatap kosong, wajah mereka terukir ketidakpercayaan. Kapan orang ini mempelajari semua trik ini? Lin Kevan menelan ludah, tercengang. Tersembunyi di antara kerumunan, Master Aula ke-10 bersukacita dalam diam.
Jika dia tidak berpihak pada Chen Ping, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin sudah menjadi mayat di bawah pedang Chen Ping sekarang. Di ujung terjauh kerumunan, Ning Zi dan Su Yuqi telah menyaksikan pertarungan Chen Ping selama ini. Dari membunuh Master Sekte Roh hingga sekarang berhadapan dengan Tetua Agung Sekte Tang, mengeluarkan jurus-jurus seperti tinju cahaya suci dan jari abadi, Ning Zi merasakan makin rendah dirinya. Adik laki-laki, orang ini tidak mudah dibunuh, kata Su Yuqi perlahan. Kakak senior, mungkin orang lain tidak bisa membunuhnya, tapi aku yakin kamu pasti bisa. Pasti, Ning Zi dipenuhi dengan keyakinan dan kepastian. Karena hanya dia yang tahu bahwa saat Su Yuqi menampakkan wajahnya, Chen Ping akan tercengang dan tidak berani menyerangnya. Jika itu terjadi, Chen Ping akan menjadi kambing hitam di pembantaian. Sementara itu, Tetua Agung Sekte Tang, yang terbelalak kaget, tidak berani mengendur. Dia menepukkan kedua tangannya, dan badai 1000 kupu-kupu langsung menyusut menjadi perisai cahaya perak di depannya. Namun di mata Chen Ping, setiap gerakan kini terjadi dalam gerakan lambat. Sinar jari emas itu tidak menunggu perisai terbentuk sepenuhnya, ia telah melesat ke arah Tetua Agung. Huf! Terkena jarinya, sang Tetua Agung meludahkan darah, tubuhnya terpental ke belakang, menghantam tanah dan meninggalkan kawah yang dalam. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tetua Agung. Para pengikut Sekte Tang berteriak, bergegas maju untuk membantu. Tetapi Chen Ping menatap mereka dengan dingin, ini pertarungan 1 lawan 1. Jika kalian berani bergerak, kalian akan mati. Satu kalimat, didukung oleh tekanan tak kasat mata, membekukan kru Sekte Tang. Sang Tetua Agung berusaha keras untuk berdiri, matanya penuh dengan keterkejutan dan perlawanan. Dia tidak percaya bahwa dirinya, seorang kultivator alam transformasi abadi tingkat 4 yang perkasa, telah didorong sejauh ini oleh seorang junior alam transendensi tingkat 3. Dan bahkan tanpa menggunakan pedang, sungguh salah perhitungan. Namun saat ini, tidak ada jalan mundur. Gerakan ketiga, lebih baik tangkap. Suara Chen Ping terdengar lagi saat sosok hantunya muncul tepat di depan Grand Elder. Sekilas keputusasaan melintas di mata sang Tetua Agung, dia tahu dia harus mengerahkan segalanya. Lalu, kilatan kejam terpancar dalam tatapannya. Aku tidak akan mati. Tetua Agung menggigit lidahnya, memuntahkan saripati darah. Tangannya melesat menembus segel saat dia menggeram, seni terlarang Sekte Tang, 10.000 kupu-kupu melahap jiwa. Seketika, kupu-kupu hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, masing-masing memancarkan aura kematian yang pekat, menyelimuti seluruh tubuhnya. Kupu-kupu hitam ini tampaknya mampu melahap apa saja, bahkan merusak udara dengan suara mendesis. Chen Ping menyeringai dingin. Jelas, Tetua Agung ingin tinjunya dikalahkan oleh kupu-kupu yang mengerikan ini, tetapi Chen Ping tidak sebodoh itu. Dia melancarkan pukulan, namun saat mendekati Tetua Agung, sebilah pedang tiba-tiba muncul. Pedang pembunuh naga menembus tubuh Tetua Agung dengan sempurna, dan di saat yang sama, ki pedangnya menelan kupu-kupu hitam itu, menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Kamu, mata Tetua Agung membelalak, darah mengucur dari mulutnya, wajahnya berubah penuh kebencian, kau mengingkari janjimu, mereka sepakat tidak menggunakan pedang, dan dia memberikan Chen Ping 3 gerakan bebas. Namun di saat yang ketiga, Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga, tak tahu malu. Kalau saja Tetua Agung tahu, dia pasti sudah mengarahkan 10,000 Butterflies Devoured Soul langsung ke Chen Ping,
tidak perlu menyia-nyiakannya mencoba mengalahkan tinjunya. Chen Ping perlahan menarik pedangnya, menatap tetua agung yang marah. "Maaf, saya tidak menepati janji saya. Saya minta maaf." Chen Ping benar-benar meminta maaf kepada tetua agung, nadanya tulus. Tatapan mata tetua agung tertuju pada Chen Ping. Amarahnya begitu hebat hingga ia tampak siap mencabik-cabiknya hidup-hidup. Sayang sekali dia tidak bisa, tubuhnya terkulai, akhirnya tak bernyawa. Tetua agung sekte Tang telah meninggal, ditusuk oleh pedang Chen Ping. Tetua agung, para pengikut sekte Tang mengerumuni tubuhnya. "Chen Ping, dasar tikus tak tahu malu, mengingkari janjimu." Qian Xiaohan gemetar karena marah, menunjuk ke arah Chen Ping dan mengumpat. "Bukankah aku sudah minta maaf? Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa menahan diri dan mencabut pedang itu. Bagaimana kalau kita coba lagi? Aku bersumpah tidak akan menggunakannya kali ini." Chen Ping merentangkan tangannya, terdengar tak berdaya. Tidak tahu malu. Orang itu sudah mati, apa gunanya permintaan maaf? Tubuh Qian Xiaohan bergetar. "Baiklah, bagaimana kalau aku membawanya kembali?" Chen Ping menawarkan. "Membawanya kembali?" Qian Xiaohan berkedip, menatap Chen Ping dengan tak percaya. "Kau bisa membangkitkan orang mati?" Seperti sepotong kue, Chen Ping mengulurkan telapak tangannya, api yang membakar menyala di tangannya. Semua orang menyaksikan dengan terdiam tertegun sambil menahan napas. Mereka belum pernah melihat seseorang membunuh seseorang dan kemudian membawanya kembali. Dia juga bisa membangkitkan orang mati. Tuan Muda Ming mulai tertarik. Dia melompat dari jendela bar, bergabung dengan kerumunan. Pada saat itu, semua mata tertuju pada Chen Ping. Bersambung.